Jadi saya berperan sebagai coach untuk sesi awal ini. Ya, Sudah direkam? terekam memang ini tempat tanah. Oh ya, Dik. Oke. Cuman nanti kita edit toh, edit. Nanti kita yang tukang edit ah. Oke. Kita mulai ya. Oke, silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Pak Rizal? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita rencana mau ada sesi coaching ya. Ya. Kira-kira apa tujuan Pak Rizal ini yang akan dicapai dalam diskusi ke depan ini? Apa yang ingin dicapai nih kira-kira ini? Artinya saya ingin bagaimana dapat berbicara di depan orang banyak tanpa merasa ada suatu tekanan. Yang saya tangkap bahwa Pak Rizal ingin meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum ya, tanpa ada tekanan. Nah, begitu ya Pak Rizal ya? Ya, artinya saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum tanpa adanya ada rasa ada rasa tekanan dalam menyampaikan suatu presentasi di depan orang banyak, itu maksudnya. Oke, baik. Oh, iya, oke, baik. Apa tujuan akhir mungkin nanti ya akan Bapak capai dari diskusi ini? Kira-kira. Saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Oh iya gitu ya. Pak Rizal mau presentasi tanpa rasa gugup ya. Oke, baik. Kira-kira ini apa kira-kira ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini nanti? Yang saya ingin bisa artinya yang bisa saya dapatkan adalah bagaimana nantinya saya mampu kendala tanpa ada rasa gugup, tanpa ada rasa was-was, dan mungkin ada semacam feedback lah dari audiens bahwa saya mampu melakukan suatu presentasi itu sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Oh gitu, baik ya. Oke, baik. Sekarang kita, apa yang membuat Pak Rizal, kira-kira apa yang membuat Pak Rizal ini merasa kesulitan dalam ketika melakukan presentasi depan umum ini? Saya presentasi itu merasa gugup, apalagi kalau ada orang-orang yang punya kemampuan di atas saya selalu sering merasa gugup. Kemudian kadang lupa dengan kata-kata yang saya mau presentasikan. Oh gitu ya. Jadi Pak Rizal kalau misalnya presentasi kemudian ada pejabat misalnya ya, yang mungkin lebih tinggi jabatannya dengan Pak Rizal, ini Pak Rizal gugup. Kemudian yang paling fatal adalah kadang lupa dengan mungkin materi presentasi ya. Iya, oke. Nah, Pak Rizal bisa ceritakan bagaimana kira-kira perasaan itu bisa muncul?
Bagaimana perasaan itu bisa muncul itu? Kadang rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada apa namanya, kepada audiens atau yang membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Jadi kadang apa namanya itu, demam panggung lah. Ya, demam panggung, ya, demam panggung. Naik di atas, gemetar dulu baru. Kadang ada yang artinya kata-kata yang biasa disampaikan ini justru terlupakan. Padahal biasa dan lain sebagainya saat maju ya. Ya, oke. Jadi Pak Rizal ini biasanya sebelum presentasi ini sudah mulai gugup duluan ya? Sudah mulai gugup duluan, kemudian jangan-jangan sebentar presentasinya tidak sempurna ini kalau saya sudah tampil ini. Seperti itu ya, Bapak Rizal rasakan? Nah, bagaimana kira-kira Pak Rizal menghadapi situasi seperti itu? Kalau misalnya tiba-tiba besok ini misalnya ada presentasi, kan gimana kira-kira Pak Rizal mengatasi rasa gugup sebelum presentasi, rasa takut salah, takut tidak sempurna, dan sebagainya? Bagaimana kira-kira? Untuk itulah saya minta bimbingan dari coach, bagaimana cara yang baik yang seharusnya saya hadapi, kemudian yang membuat saya merenung atau membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung oleh coach, makanya saya sampaikan hal ini kepada coach untuk bagaimana memberikan jalan atau solusi bagi saya dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi pada saat presentasi di depan orang banyak. Oke, masih ada selain tadi yang mungkin Pak Rizal mau tambahkan terkait perasaan-perasaan itu? Seperti apa mungkin perasaan yang diharapkan ketika ingin presentasi? Kan Pak Rizal gini, setiap mau presentasi pasti ada rasa was-was. Nah, kondisi apa sebenarnya yang Pak Rizal inginkan sebelum presentasi dan saat presentasi dan setelah presentasi? Kira-kira seperti apa? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dengan apa yang saya presentasikan, kemudian yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Kemudian bagaimana saya mampu membuat suatu presentase yang betul-betul menarik bagi audiens dan dapat dimengerti dengan mudah oleh audiens. Dan nah, oke, baik, Pak Rizal. Kira-kira ini kan Pak Rizal ingin situasinya berubah ini dari gugup menjadi percaya diri. Nah, kalau saya melihat persoalannya adalah rasa gugup Pak Rizal. Kira-kira ada langkah-langkah yang Pak Rizal mungkin yang ingin lakukan sehingga sebelum presentasi ini tidak gugup atau saat presentasi selalu berpikir tidak sempurna. Ada tidak yang bisa Pak Rizal lakukan untuk menghilangkan ini rasa gugupnya sebelum presentasi? Mungkin saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih bagaimana melakukan presentasi dengan baik, baik itu di depan anak-anak mungkin yang lebih muda dari saya atau yang lebih kecil dari saya, atau mungkin bisa juga belajar di depan cermin. Artinya melihat bagaimana gaya dan model dari ketika saya memberikan presentasi di depan orang banyak. Mungkin seperti itu. Iya, oke. Kalau saat ini Pak Rizal presentasi misalnya depan guru, apakah
Apa yang Bapak Rizal rasa? Yang pertama itu adalah saya membuat materi presentase, baik itu kadang melalui tanpa dan artinya saya belajar juga bagaimana memahami materi di dalam presentase tersebut. Kemudian artinya bagaimana juga saya belajar untuk mengurangi atau mengurangi rasa gugup ketika melakukan presentasi. Ya, oke. Kira-kira nih Pak Rizal nih, apa yang bisa Pak Rizal lakukan ini supaya mengurangi gugupnya Pak Rizal ketika presentasi ini? Ya, saya mungkin akan belajar lebih baik bagaimana melakukan presentasi di depan umum. Kemudian saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri, baik dari audiens maupun rekan sejawat, mungkin kepala sekolah juga, agar menjadi lebih bagus ke depan. Oke. Jadi kira-kira Pak Rizal sudah menemukan kira-kira solusi yang menjadi persoalan Pak Rizal nih, selama kita berdiskusi ini. Apa yang Bapak Rizal sudah dapatkan selama kita berdiskusi dari awal sampai detik ini, yang bisa menguatkan Pak Rizal. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kos atas apa yang disampaikan. Kemudian mungkin solusi bagi saya ke depan adalah saya harus banyak berlatih dan banyak belajar bagaimana melakukan presentase dengan baik di depan audiens, supaya saya tidak rasa gugup dan mulai sudah terekam. Ya, sudah mulai terekam. Jadi lupa akan materi yang akan saya presentasikan. Oke. Kira-kira Pak Rizal butuh dukungan dari siapa nih kira-kira sehingga Pak Rizal bisa ke depan bisa tampil tidak gugup lagi ketika melakukan presentasi? Kebutuhan apa nih kira-kira? Dukungan apa nih kira-kira dari siapa kalau ada? Dukungan yang saya harapkan kerjasama dari silakan. Oke, ya. Kemudian masalah teman-teman tadi enggak tidak bisa buka. Oke, bisa aja Bu, yang jelas ya rekam kita. Ya, oke, saya melakukan presentasi itu menjadi benar dan tidak gugup. Ya, saya harus banyak belajar dari teman-teman bagaimana membuat teks presentasi yang baik. Oh ya, oke, baik. Pak Rizal, diskusi kita ini menarik dan Pak Rizal sudah menemukan apa yang ingin dicapai dalam diskusi ini. Untuk perkembangannya ke depan, saya apakah kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan bagaimana pengalaman Pak Rizal dalam melakukan presentasi? Apakah masih gugup atau sudah luar biasa kepercayaan dirinya di masa yang akan datang? Mungkin di pekan-pekan berikutnya atau bulan-bulan berikutnya mungkin kita bisa bertemu kembali untuk berdiskusi ya. Baik, nanti kita bertemu kembali di terakhir, kita berbicara kembali tentang bagaimana hasil dari presentase yang saya lakukan di depan. Oke, baik. Oke, saya pikir diskusi kita akhiri Pak Rizal ya. Sangat menarik apa yang kita bicarakan. Dan saya penasaran bagaimana Pak Rizal nanti menghadapi ketika mau presentasi, apalagi ke depan mau melakukan
mungkin praktik-praktik baik melalui Kombel. Nah, saya mau mendengar cerita-ceritanya Pak Rizal ini, bagaimana pengalamannya membawakan materi dan sebagainya. Begitu Pak Rizal ya? Ya, Oke. insya Allah. Oke. Oke. Baik Pak Rizal, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kita lanjut?